akan demene sahabat Ansor lil muhajirina maring sahabat muhajirin. Akhuwatul Islami lan mertelaaken persaudaraane Islam. Ini sudah mulai mendekati fase final dari Khulasoh jilid yang pertama. Berarti nanti kalian siap-siap untuk melanjut ke Khulasoh yang jilid kedua, yang mana pada jilid yang kedua itu diterangkan tentang peristiwa-peristiwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di kota Madinah sampai akhir hayatnya. Dan nanti ada juga Khulasoh yang jilid ketiga, di mana yang jilid ketiga itu menceritakan tentang Khulafaur Rasyidin, dimulai dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan, lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan kita istiqomah ya, dengan kita belajar ini kita mendapatkan syafaatnya beliau, dan setidaknya secara umum tahu kehidupan beliau dan sepak terjang dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lama dakhala ing dalam sumangsane manjing sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-Madinata ing Madinah. Kana maka ana sapa kanjeng Nabi iku la yamurru ora liwat sapa kanjeng Nabi bibaitin kelawan ketemu omah siji, bibaitin kelawan ketemu omah siji min buyutil ansori saking pira-pira omahe sahabat Ansor. Illa sa'aluhu angin nyenta pada takon atau nyuwun, illa sa'aluhu angin nyenta pada nyuwun sopo Ansor ing kanjeng Nabi ayan zila ing nyenta manggon sopo kanjeng Nabi ing dahum ing dalem sandinge sahabat Ansor. Fanazala maka temurun, atau di dalam arti lain pinara, bahasa andalan wong Tegal, wong Banyumas, anu pinara, monggo pinara. Fanazala maka mampir sapa kanjeng Nabi inda Abi Ayyub al-Ansori maring ing dalem sandinge sahabat Abu Ayyub al-Ansori. Fit tauri ing dalem umah al-Asfari kang isor. Liyakuna supaya ana iku arfaqo luwih gampang bisa irihi kelawan wong kang ziarah ing kanjeng Nabi, bisa irihi kelawan wong kang ziarah ing kanjeng Nabi. Wabat kana lan teman-teman ana sapa al ansor sahabat Ansor iku yuhibbuna temen sapa Ansor man ing wong hajaro kang hijrah sapa wong ilaihi maring Ansor wa yu'thirunahu lan menangaken sapa Ansor ing muhajirin ala anfusihim ing atase pira-pira awake, ala anfusihim ing atase pira-pira awake Ansor, hatta innahum sehingga satuhune sahabat Ansor iku tanaza'u rebutan sapa Ansor fi nuzulihim ing dalem lirene, fi nuzulihim ing dalem lirene muhajirin. Fahak kamu mangkap mutusi sapa Ansor al-Qur'ata ing undian bainahum ing dalam antarane Ansor. Famanazala maka ora manggon sapa al-muhajirun sahabat muhajir ala Ansori ing atas sahabat Ansori illa bil Qur'ati angin kelawan undian.
Summa inna Rasulullah, maka setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku akha gawe perseduluran, gawe persaudaraan sapa Kanjeng Nabi bainahum ing dalam antarane muhajirin lan ansor, ukhuwatan kelawan persaudaraan islamiyatan kang bangsa Islam. Al-lafat nglemesaken sapa al-lafat kang nglemesaken, al-lafat kang nglemesaken apa ukhuwah qulubahum ing pira-pira atine qulubahum ing pira-pira atine muhajirin lan ansor, wa ja'alat halan dadiaken apa ukhuwah ing kulub kasai kaya suwiji-wiji al-wahidi kang siji, al-wahidi kang siji. Wa ja'alat halan dadiaken apa ukhuwah ing kulub kasai kaya suwiji-wiji al-wahidi kang siji. Bismillahirrahmanirrahim. Masuknya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, kemudian di situ juga menjelaskan tentang beristirahatnya Kanjeng Nabi dan adanya rasa kasih sayang antar kalangan sahabat Ansor dan Muhajirin, dan kemudian terjalinnya persaudaraan keislaman atau ukhuwah Islamiyah. Nah, pada materi yang kemarin dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat ahli Madinah, dari mulai yang sepuh, yang muda, tua, bahkan yang anak-anak, dari yang merdeka sampai yang budak, ikut bersama-sama merayakan kedatangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai cara penyambutan mereka lakukan, ya. Yang jelas salah satunya adalah mereka menghunus pedangnya ke atas, ya, sambil berteriak-teriak menandakan bahwa mereka itu sangat gembira dengan kedatangannya Kanjeng Nabi. Ya, terus disitulah ada peristiwa yang bersejarah di mana kedatangan beliau di kota Madinah pada waktu itu bertepatan dengan hari Jumat. Makanya di situ mulailah dilaksanakan sholat Jumat yang pertama dan juga disertai dengan khutbah yang pertama. Nah, pada sesi yang saat ini yang ingin kita bicarakan adalah peristiwa yang terjadi setelah Kanjeng Nabi berada di kota Madinah. Lamma dakhalan Nabi kana la yamurru bi baitin min buyutil ansor. Setelah Kanjeng Nabi itu sampai di kota Madinah, ya, banyak sahabat-sahabat Ansor yang menyambut beliau, ya, menyambut kedatangan beliau. Bahkan saking gembiranya dengan kedatangannya rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian besar dari kalangan Ansor ini menawarkan tempat kepada baginda Nabi untuk singgah. Tuh, ya. Jadi semua orang Ansor begitu melihat Rasulullah, ya Rasulullah, silahkan mampir ke rumah saya. Ya, kayak seumpamanya kalian, umpamanya dikunjungi oleh kiainya, kiai monggo mampir pinaratan gubuk kulo. Begitupun mereka orang-orang Ansor ketika Rasulullah itu datang ke Madinah, banyak di antara mereka yang menawarkan tempat untuk beristirahat.
agar supaya diberkahi oleh Kanjeng Nabi. Ya, jadi sebanyak mereka itu minta agar disinggahi oleh Kanjeng Nabi. Tapi dari beberapa tempat itu yang akhirnya disinggahi oleh Kanjeng Nabi adalah kediaman dari salah seorang sahabat senior dari kalangan Madinah yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Tuh. Karena rumahnya itu termasuk rumah yang cukup dekat, ya, di samping dekat juga agak sedikit ke bawah, sehingga nanti untuk berkomunikasi dengan kalangan-kalangan Ansor ataupun Muhajirin yang lain itu akan mudah. Makanya beliau lebih memilih beristirahat di tempatnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, terus keterangan selanjutnya itu juga menjelaskan bahwa begitu kalangan Muhajirin atau mereka-mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah datang ke Madinah, penyambutannya itu ya sangat luar biasa. Tidak hanya kepada baginda Nabi, tapi juga kepada para sahabat-sahabat Muhajirin, kepada rombongan Kanjeng Nabi yang lain yang ikut bersama-sama dengan Kanjeng Nabi. Semuanya disambut dengan gembira, dengan sukacita, dan bahkan mereka juga sama menawarkan tempat-tempat mereka untuk dikunjungi oleh sahabat-sahabat Muhajirin. Ya. Saking senangnya sampai hampir terjadi sedikit insiden, karena mereka masing-masing ini, oh, ke tempat saya aja, ini ke tempat saya aja, ke tempat saya ini, karena mereka sangat ingin menghormati orang-orang yang baru datang dari Mekah ke Madinah. Saking ingin menghormatinya, sampai-sampai sebagian orang yang dari kalangan Ansor itu berebut. Makanya di situ disepakati, akhirnya dilakukan undian. Siapa yang undiannya keluar, maka dialah yang nanti akan dikunjungi, ya. Jadi yang menang tuh akan dikunjungi oleh sahabat Muhajirin. Jadi kalau nggak pakai undian, ya mereka tidak akan pernah datang gitu. Nah, selain itu, ya, selain terjadinya penyambutan yang luar biasa, di situ pun juga Rasulullah menyatukan dua kutub yang berbeda. Dua kutub itu yang saya maksud adalah dari Muhajirin, ya, mereka-mereka yang berasal dari Mekah, dan mereka-mereka yang berasal dari Madinah. Beliau kumpulkan untuk menjadi satu kesatuan, untuk menjadi satu kekuatan, yakni ukhuwah Islamiyah. Nah, adanya persaudaraan Islam ini dicetuskan oleh baginda Nabi SAW ketika sudah berada di Madinah. Innamal mu'minuna ikhwatun, bahwasanya setiap orang yang beriman itu adalah saudara. Dari situlah akhirnya terjadi satu hubungan, satu kekerabatan yang kuat antara Muhajirin dan Ansor. Mereka akhirnya saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lain. Itu juga karena segalanya dididik dan dibimbing oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di situ kalimatnya, "Tsumma innar rasul akha bainahul ukhuwatan islamiyah." Setelah semuanya itu berkumpul, kemudian Rasulullah menjadikan keduanya itu sebagai bagian persaudaraan yang kuat, yakni persaudaraan Islamiyah, persaudaraan keislaman. Dari adanya ukhuwah ini, hati-hati mereka akhirnya menjadi lemas, menjadi lembut. Mereka saling menghormati satu sama lain. Nah, mereka jadikan bahwa meskipun berbeda tapi tetap satu. Nah, itu ukhuwah Islam. As'ilatun kaifa kana dukhulur rasul. Kanjeng Nabi masuk ke kota Madinah. Bagaimana beliau masuk ke kota Madinah? Dijawabnya apa? La yamurru bi baitiman
buyutil ansor illa sa'aluhu ayyan zilai. Artinya maksudnya mereka Kanjeng Nabi tidak melewatkan ya untuk melewati rumah-rumahnya sahabat Ansor, kecuali di antara mereka meminta kepada Kanjeng Nabi untuk mampir ke dalam rumahnya. Aina nazala, di manakah Kanjeng Nabi akhirnya beristirahat? Di rumahnya sahabat Ayyub al-Ansari. Kaifakana, bagaimanakah hubungan antara sahabat Ansor dan Muhajirin? Yuhibbuna man antara mereka menjadikan ukhuwah Islamiyah, menjadikan persaudaraan keislaman secara kuat hingga hatinya menjadi lemas. Al-khulasatu tawiki kurikasat nazala penurun sopoan Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inda Abi Ayyub al-Ansari, ing dalam sandinge Abu Ayyub al-Ansari, wa akha lan gawe perseduluran sapa Kanjeng Nabi bainal muhajirina, ing dalam antarane kaum muhajirin wal ansori lan sahabat Ansor. Jadi kira-kira ringkasannya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, kemudian beliau singgah ke rumahnya sahabat Abu Ayyub al-Ansari, dan di Madinah beliau kumpulkan sahabat Muhajirin dan Ansor untuk menjadikan satu kekuatan ukhuwah Islamiyah. Nah, itu adalah kesimpulan kita pada siang hari ini. Hijratu alil baiti man'ul mustad'afina aslul qunut hummal Madinah wallahu a'lam. Al-Fatihah.